Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup seorang muslim melebihi nikmat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah ta'ala la yu'til iman illa liman yuhib." Sungguh Allah tidak akan memberikan iman kepada seorang hamba kecuali karena liman yuhib, kecuali Allah mencintai hamba itu. Jadi ketika Allah mencintai seseorang, kalau Allah mencintai kita, tidak dibiarkan dada kita kosong dari keimanan. Ketika dada kita ini diisi nikmat keimanan, itu bukti bahwa Allah mencintai kita. Karena ketika Allah mencintai seseorang, maka modal yang paling besar yang Allah berikan padanya adalah nikmat bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu modal. Adapun perkara dunia tidak. Perkara dunia rumusnya tidak. Inna Allah Ta'ala yu'ti dunya itu man yuhib wa man la yuhib. Untuk dunia tidak mesti dicintai baru dikasih. Apa saja, siapa saja. Apakah dia dicintai oleh Allah dikasih dunia, apakah tidak dicintai tetap dikasih. Oleh karena itu, semoga kita menjadi orang yang menjadi minal mu'minin haqqan, beriman yang sungguh-sungguh. Salah satu ciri keimanan jemaah sekalian disebutkan oleh Quran adalah orang-orang yang wayuqimunas shalah, menegakkan salatnya. Jadi kalau mau tes orang itu beriman tidak beriman, lihat bagaimana salatnya. As-salatu burhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu bukti nyata ada iman dalam dirinya seseorang. Jadi mau melihat orang itu beriman tidak beriman, lihat bagaimana dia menghargai salat, bagaimana dia antusias dengan salat, bagaimana dia punya ilmu tentang salat, bagaimana kenikmatannya dengan ibadah salat tersebut. Bahkan di awal juz 2 itu menyebutkan satu dari sekian nama salat ini adalah iman itu sendiri. Wa ma kana Allahu liyudiya imanakum. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ada yang dimaksud di sini itu salat. Salat yang bagaimana? Ketika turunnya ayat ini, yakni Nabi menghadap salat ke Baitul Maqdis. Sayaqulu subhanahu minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya, apa yang memalingkan Muhammad sehingga berpaling ke Mekah yang sebelumnya dulu berpaling ke Baitul Maqdis. Ketika terjadi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, itu turun ayat wa ma kana Allahu liyudiya imanakum. Allah tidak sia-siakan perkara iman, maksudnya salat sebelum yang dilakukan menghadap ke Ka'bah, dulu menghadap ke Palestina, diakui oleh Allah, tidak disia-siakan. Ya, jadi kalau ada terjadi ilmu jamaah sekalian, perubahan sambut. Saya ulangi,
Jangan malu-malu berubah. Jangan gengsi untuk berubah. Selama perubahan itu mengarah lebih baik. Nabi berubah salatnya. Itu orang-orang di sekelilingnya, sayaqulu sufaha minan nas, berkata orang-orang bodoh. Jadi kalau kita berubah jamaah sekalian, jangan takut dengan tanggapan orang sekitar kita. Ya, jangan takut. Ini hanya ilmu yang bisa mengubah seseorang jemaah sekalian. Ilmu yang bisa mengubah. Kita belajar dari Nabi SAW, waktu beliau sholatnya dulu menghadap ke Baitul Maqdis, pindah ke Ka'bah, terjadi perubahan. Orang berkomentar, sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa Nabi Muhammad itu berubah lagi? Jadi kalau bapak tadinya misalnya kunut lalu tiba-tiba tidak kunut, akan ada kenapa berhenti sih? Kenapa berubah sih? Kalau tadinya doa berjamaah lalu tiba-tiba berubah, tidak lagi memimpin doa berjamaah, masing-masing berzikir dan berdoa, ya jangan takut. Sepanjang itu yakin datang ilmu kepada kita. Setiap perubahan Pak pasti ada. Dan ini nasihat bagi kita. Salat yang kita lakukan ini jamaah sekalian, rumusnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau yakin dengan ilmu, kau melihat dengan dalil. Wah, seperti itu Nabi lakukan. Seperti itu Nabi melakukan, maka dicek dengan ilmu. Nah, di masyarakat kita itu ada kesan bukan sholat itu penting, tapi ada perkataan yang penting sholat. Yang penting sholat. Dia tidak ilmui perkara ini. Begitu mau berubah segan. Susah Pak. Belajar ilmu sholat, cari dalil, sudah dapat dalil, tegakkan dalil. Nah, ada Pak Imam kita, dia ada Pak Imam masjid kita. Oh ya, termasuk masuk Pak Imam. Jangan segan-segan Pak. Dan berubah itu tidak mesti minta izin sama jamaah. Di berubah diri tidak mesti minta izin sama jamaah. Karena yang bisa mengubah kita ini ilmu dan keberanian diri Pak. Saat ditahu tapi nanti takut dengan as-sufaha itu, saya kulus sufaha. Nanti apa Nabi bilang orang? Ibadah itu wa in tuti' aktsara man fil ar yudillukan sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, susah kalian berubah. Karena orang-orang ini kebanyakan yudilluka an sabilillah. Dia akan mempengaruhi Anda. Sementara ibadah ini bukan mayoritas, bukan kebanyakan. Kita ikuti al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ikuti dalil. Ya, ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau kebiasaan Pak mau diikuti, tidak usah makin belajar. Kalau kebiasaan mau diikuti, maka tidak usah kita belajar. Kenapa gunanya kita belajar kalau mau mengikuti kebiasaan? Seperti itu Pak. Jadi Nabi ketika mau berubah, hasil perubahannya Pak, tidak berhenti orang ngomel di sekelilingnya, tapi ayat itu dilanjutkan dengan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatin huwa mu'alliha fastabiqul khairat.
Ya berlomba-lomba saja kita tegakkan kebaikan dan dalil ini. Untuk ibadah salat jemaah sekalian, ada dua ibadah sering sekali dipaketkan. Satu, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah, berkurbanlah. Salat itu bukti fisik, berkurban bukti materi. Qul inna salati, sungguh salatku, di belakangnya wa nusuki, dan kurbanku. Salatku, kurbanku. Salat dan kurban itu Pak, sering sekali sembelihan harta itu kadang sering satu paket.